Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Jokowi siapkan undang-undang penyitaan aset. Banyaknya aset negara yang dipinjam masyarakat tidak dibayar para obligornya atau peminjamnya. Maka Presiden Joko Widodo menyiapkan undang-undang penyitaan aset para obligor yang tidak membayar hutangnya ke negara. Cara obligor menguasai uang negara dengan jalan meminjam uang dari bank pemerintah dan sampai sudah jatuh tempo belum dibayar dan sampai 20 tahun tidak dibayar, berakibat negara rugi, dan semua uang yang dipinjam obligor tersebut adalah uang rakyat yang digunakan untuk membangun di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat. Para obligor yang meminjam uang lewat bank pemerintah seperti kasus BLBI, Bank Senturi, Jiwasraya, Asabri. Berdasarkan alasan tersebut, Presiden Joko Widodo akan membuat undang-undang penyitaan aset obligor. Uang negara yang belum dibayar dapat menyita harta kekayaan obligor baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan awal tahun depan sudah dibuat DPR bersama Presiden Joko Widodo. Setiap obligor tidak bayar hutangnya yang sudah jatuh tempo, harta kekayaannya langsung dapat disita negara. Harapan saya Presiden segera mengeluarkan undang-undang penyitaan aset tersebut agar dapat menyita harta kekayaan para obligor untuk digunakan membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan mulai saat ini para obligor ketar-ketir bila sudah diberlakukan undang-undang penyitaan aset tersebut, terutama keluarga Cendana, Cikeas, Abu Rizal Bakri, dan lain-lain. Masih banyak lagi obligornya, tetapi yang terkenal obligornya ini adalah keluarga Cendana, Cikeas, Abu Rizal Bakri. Itulah, itu nanti akan disita semua kekayaannya sesuai jumlah hutangnya, karena mereka itu banyak sekali perusahaan-perusahaannya berkembang atas hutangnya yang dikembangkan dari hutangnya tersebut. Tetapi setelah jatuh tempo hutangnya tidak dibayar sehingga merugikan keuangan negara. Itulah saja para obligor ini. Jadi para obligor ini sangat tidak baik akibat karena banyaknya para obligor yang menunggak hutangnya tidak bayar, sampai Presiden Joko Widodo akan membuat undang-undang penyitaan aset. Penyitaan aset ini ditujukan untuk para obligor yang belum bayar hutangnya. Karena para obligor ini ada yang sudah berhutang, sudah jatuh tempo, tetapi tidak dibayar. Sampai 20 tahun tidak dibayar, sampai sekarang belum dibayar. Berdasarkan alasan tersebut, Presiden Joko Widodo akan membuat undang-undang penyitaan aset tersebut. Diduga awal tahun depan sudah selesai. Dan pada saat itulah, mulai sekarang ini para obligor itu merasa ketar-ketir, terutama keluarga Cendana, keluarga Cikeas, keluarga Abu Rizal Bakri. Hanya yang penghutang besar ini kepada negara. Dan juga kekayaan mereka masih banyak, tetapi tidak mau menjualnya untuk bayar hutang. Sehingga pemerintah nanti secara terpaksa harus melakukan penindakan, yaitu mengambil kekayaannya tersebut tanpa perizinannya. Yang penting kalau sudah ada alat buktinya bahwa mereka pernah meminjam mungkin belum bayar, nanti negara langsung dapat menyita harta kekayaannya tersebut untuk digunakan nanti untuk kepentingan masyarakat umum untuk membangun segala bidang demi kesejahteraan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi saya lihat ini obligor ini banyak juga yang nakal. Jadi alasannya untuk minjam uang yang akan digunakan buka usaha, perusahaan besar. Ternyata uang tersebut sudah jalan jatuh tempo, tidak dibayar-bayar sampai 20 tahun. Akhirnya beranak pinaklah uangnya tersebut, sehingga dia menjadi
menjadi nanti kok utangnya terus akan bengkak terus, bertambah terus karena berbunga. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah sehingga nanti akan diterapkan undang-undang tersebut. Sehingga mulai sekarang ini saja para obligor sudah ketar-ketir bila sudah diberlakukan undang-undang penyitaan aset tersebut. Terutama yang ketar-ketir itu adalah keluarga Cendana, Cikeas, Abu Rizal Bakri, karena ini obligor besar ini, dan perusahaan, dan juga mereka perusahaan besar seperti keluarga Cendana Tommy Soeharto, ada 3,5 triliun tunggakannya belum dibayar kepada pemerintah. Demikian juga Bambang, anaknya si Bambang, dan juga masih anak-anak perempuannya juga ada, Tutut, ada juga berhubungan dengan BLBI tersebut, sehingga banyak. Demikian juga keluarga Cikeas, ini juga ada utangnya ke negara dan juga mengambil aset-aset negara, terutama berhubungan dengan masalah Jiwasraya. Masalah Jiwasraya itu ada diambil uangnya itu kurang lebih kalau nggak salah 5 triliun itu, karena asuransi jiwa itu sampai mengalami kerugian 19 triliun dan ada diambil sekitar 5 triliun ini. Abu Rizal Bakri juga demikian, dia pernah minjam uang BLBI untuk mengatasi banjir Lapindo, ternyata sampai sekarang belum dibayar utangnya itu ke negara, sehingga utangnya itu sudah berlipat-lipat karena bunga. Itulah harapan saya supaya Presiden Joko Widodo secepatnya mengeluarkan undang-undang penyitaan aset tersebut agar dapat nanti menyita semua kekayaan daripada obligor yang belum bayar hutangnya tersebut. Sekian dan terima kasih.